kelahiran ini. Ini penelitiannya udah lama banget. Karena yang punya data tuh paling banyak orang Prancis kan. Ini yang paling penting. Ini sampai hari ini kalau yang ini. Kenapa gitu kan, nanti kenapanya kita akan bahas nih. Jadi transmisi itu kan kalau di Toxoplasma kan ada hukum begini. Kalau dia infeksinya nih di trimester 1, maka transmisi akan sangat kecil. Di trimester kedua transmisi mulai agak besar, trimester 3 paling besar, ini bisa sampai 80%. Tapi di sini dampaknya kalau sampai terinfeksi di trimester 1, karena sistem imun kemudian selnya masih proliferatif, maka ini kemungkinan cacat, kemungkinan kematian, kemungkinan keguguran dan sebagainya besar. Sedangkan di sini mulai dampaknya lebih kecil. Sedangkan pada trimester 3, walaupun transmisinya sangat besar sampai 80%, tetapi kematian atau dampak ke janinnya kurang. Ini juga yang penting nih, bahwa kamu memberi terapi itu tidak ada impact-nya ke transmisi, tapi mereduksi cuman sequelae kalau ada. Ini orang Prancis, ini orang Norway, ini si Fulon ini juga orang Prancis. Kalau pertama kali terjadi infeksi pada orang dewasa kayak kita, kalau daya tahannya jelek banget, ini biasanya ini nih. Kalau yang daya tahannya bagus biasanya cuma subklinikal, demam-demam aja, ada swelling di salah satu. Jadi asimetrik swelling di kelenjar getah bening, biasanya di periauricular gini, dan dia akan menghilang sendiri. Sedangkan kalau yang berat pada pasien HIV dan sebagainya, maka dia mulai dari demam, mialgia, nyeri kepala karena ini biasanya masuk ke otak, dan juga nyeri menelan, bahkan bisa terjadi hepatitis atau hepatosplenomegaly akibat itu. Nah ini ada yang menyatakan, ini si Dubey mengatakan bahwa 15% dari wanita atau 15% orang yang unexplained adenopati ini biasanya karena toxoplasma. Ini jarang pada yang non HIV, tapi yang pada pasien yang HIV ini yang paling sering justru. Nah ini yang tadi yang saya bilang HIV. Ini salah satu yang penyebab kematian terbesar pasien HIV dengan infeksi oportunistik, salah satunya adalah toxoplasma ini. Nah, kalau kamu mendapatkan pasien HIV, memang wajib tuh TORS diperiksa. Karena sistem imunnya, kecuali pada pasien HIV CD4-nya lebih dari 400, CD8-nya juga lebih dari 400, terus viral load-nya tidak terdeteksi. Nah ini nggak perlu TORS. Kenapa pada yang ini? Ini sama aja orang sehat sebetulnya. Walaupun dia ada HIV.
Tuh si Pujol, ini bacanya bukan Pujol ya, Pujo, apa gimana sih, susah bener, orang Perancis ini, orang di Paris, orangnya baik banget. Ini dia bilang bahwa kalau dulu tuh kalau suspektik adanya toksoplasma nih, yang penting ada limfadenopati yang asimetrik, artinya cuma di satu sisi saja, entah kanan saja atau kiri saja. Sedangkan pada limfadenopati pada TB, terus kemudian karena apapun tuh biasanya kiri kanan gitu. Dan ini ada mononukleus like illness, jadi kayak orang flu-flu biasa aja. Yang kedua adalah kamu kalau mendapatkan di USG-nya ada tanda-tanda hidrops, hidrosefalus, mikrosefali, intrakranial kalsifikasi, kemudian ada hepatosplenomegali, ini ada ekogenik ya, bukan ekto tapi ekogenik bowel yang menetap. Karena pada wanita hamil itu kalau sangat capek dan kemudian stresnya luar biasa hebat, dia juga akan ekogenik bowel. Biasanya dia kalau kita suruh istirahat, terus kemudian menghilangkan stresnya, ini akan hilang. Atau di heparnya ada, biasanya ini khas sekali nih kalau yang hepatik kalsifikasi ini. Nah ini baru, apa namanya, tadi yang ditanya, kapan perlu. Kalau yang semua wanita di screening itu ada beberapa aliran, tapi sekarang Remington sama Montoya juga sudah tidak terlalu nafsu lagi. Nah, sedangkan pada kongenital nih, pada neonatus ini harus diperiksanya di neonatal blood nih, bukan di cord blood. Nah, kenapa nih IgM sama IgA ini tidak apa namanya terdeteksi kalau infeksinya sudah terjadi sebelum 20 minggu? Karena kan kita tahu IgG apa IgA itu lebih dulu begini, terus kemudian menghilang dalam waktu 2-3 minggu, sedangkan IgM maaf, IgA itu biasanya dalam kira-kira 4-5 hari setelah IgM-nya ini GM, sedangkan kemudian IgA akan menurut apa namanya begini nih, dia akan menghilang pada saat yang sama. Nah ini biasanya cuma waktunya sekitar 3 minggu sampai 4 minggu pada toksoplasma. Jadi kalau dia terinfeksi di 16 minggu misalnya, dia masuk ke janinnya, kemudian janinnya pada sekitar misalnya 16 minggu lewat 2 hari gitu, maka pada minggu ke-21 dia sudah hilang nih IgM dan IgA-nya. Nah, si janin baru akan dia kalau terinfeksi di 20 minggu atau 21 minggu, maka dia akan membentuk IgM sendiri yang akan hilang juga dalam 4-6 minggu. Maka di 30 minggu dia sudah IgM-nya hilang. Makanya kalau infeksinya di awal ini nggak akan kedeteksi ini. Nah, infeksi itu bisa aktif, bisa laten. Kalau laten, ini pengalaman pasien saya di Lampung, IgM-nya itu bertahan sampai 5 tahun. Dan itu ada kepustakaan yang menyatakan bahwa IgM ini memang bisa sampai 5 tahun, bahkan ada yang 7 tahun, tergantung interferon gamma saat dia terinfeksi. Gamma. Nah, pada laten ini suka nggak suka kalau memang ada kecenderungan yang sangat, maka nggak mau cuman ini yang paling bagus. Isolate microorganism. Caranya gimana? Ambil laten tuh biasanya di cairan darah, di darah biasanya negatif, kita
curiga di daerah mana gitu. Kalau ternyata hepar ibunya itu ternyata kita lihat ada kayak nodul-nodul putih itu, ini kalau bisa target biopsi. Kemudian dari biopsi ini ditaruh di mencit, diinokulasi, terus kemudian setelah 28 hari di sacrifice, dilihat di peritoneumnya, toksoplasmanya banyak enggak. Kalau ternyata banyak, maka ini di hepar ini memang toksoplasmanya positif. Sedangkan aktif, ini apabila memang ada serokonversi yang tadinya IgG, IgM negatif, pada begitu masuk hamil atau dengan kita tahu 4 minggu atau berapa, terus kemudian IgG menjadi IgG dan IgM-nya menjadi positif. Nah ini namanya kalau serokonversi begini, ini hampir pasti infeksi akut. Nah ini yang target terapi ini. Di sini tidak perlu periksa aviditas. Tapi kalau kamu periksa, kamu mendapatkan IgG, IgM positif-positif, tanpa tahu serokonversi atau bukan, maka ini diperlukan, ini aviditas. Aviditas itu adalah ikatan imunoglobulin terhadap H2S. Seberapa erat dia mengikatnya? Kalau makin erat, artinya IgG-nya udah lama. Jadi IgG yang sudah lama begini, dia akan di sini gitu, maka di sini akan mempunyai aviditas yang tinggi. Sedangkan yang di sini pada waktu awal, maka IgG aviditasnya rendah. Ini cut off untuk toksoplasma 0,3. Lebih dari 0,3 dianggap sudah lama, berarti sudah lebih dari 4 bulan. Atau yang berikutnya, kalau memungkinkan, sekarang yang dianut adalah pada kehamilan 16 sampai 22 minggu amniosintesis. Amniosintesis kemudian lakukan PCR dengan target gen B1. Maka kalau ini positif, langsung kita juga bisa tahu parasit load-nya ada berapa. Gitu. Yuk, ada yang mau tanya lagi? Izin Prof, ada Jadi, pertanyaan dari Dr. Rima, Prof. Iya. Apabila USG sugestif tokso, terapi apa untuk mengobati tokso pada janin, Prof? Ntar dulu, kan kita belum selesai nih. Ini tadi yang saya katakan perjalanan imunitas itu. Ini banyak banget versinya ya, jujur aja. Bagaimana, karena nanti bergantung nih, IgG ini dia terhadap apa? Apakah terhadap PROP3, apakah dia terhadap GRAG, atau terhadap apa? Demikian juga M, ini terhadap apa gitu. Artinya kalau terhadap PROP3 itu kan protein 30. Kalau GRAG itu terhadap protein 60. Maka yang mana gitu? Yang yang dipakai untuk ini. Nah ini kan ada mereknya dari bioMérieux, dari Roche, terus kemudian dari Abbott, dari Euroimmun, ini beda-beda. Maka kita menginterpretasinya beda. Belum ini kalau ini yang sistemnya ELISA atau ECLIA. Padahal nanti ada ISAGA, ada latex untuk serologi ini. Nah nanti kita akan lihat
ini yang di rumah sakit biasa ya, biasanya begini nih. Padahal kalau di Amerika nanti bentar. Nih, kamu lihat nih. ELISA ini menggunakan 4 kombinan nih. Tadi yang saya katakan protein 22, ada protein 25, 29, 35 tergantung yang mana gitu terhadap IgG dan IgM-nya gitu. Jadi nggak mudah gitu untuk menentukan ini karena ini nanti beda-beda. Nanti toksoplasma itu kan bentuknya begitu, tergantung nih ROP3 misalnya, terus di sini ada inti, di sini ada mitokondria, di sini ada GRA. Nah ini masing-masing protein ini akan mewakili ini. Nanti kita sampailah. Ini kembali lagi nih, nanti kalau mau bahas ini boleh aja, ini masing-masing beda nih dari jenis-jenis itunya. Ini yang dikatakan pada pasien-pasien yang imunokompromis ini IgG avidity ini memang nggak terlalu banyak manfaatnya. Karena apa? Karena tadi ikatan H2S itu dengan dia imunokompromis, maka kita tidak bisa melihat seberapa bound-nya, seberapa dia terikatnya. Sehingga avidity pada pasien HIV yang CD4-nya di bawah 350 nggak terlalu digunakan untuk pemeriksaan. Nah, molekular ya kalau mau ini nih avidity immunoblotting nih. Tapi kan immunoblotting siapa yang mau ngerjain 5 hari 5 malam? Bete bener. Dan ini biasanya dia terhadap protein 25 atau protein 30 biasanya targetnya. Oke, 3 sampailah ini kembali lagi kalau mau nanti kita lihat nih seperti ini kita melakukan entah mau PCR atau mau blotting, tapi yang paling bagus blotting. Kita lihat nih. Ini dari maternal dapatnya di protein mana aja nih. Setelah ini tentunya purifikasi protein ya. Purifikasi protein itu bisa menggunakan berbagai metode spinning itu memutarnya. Maka ini bukan L ya tapi ini I. Maka kita bisa lihat nih pada ibunya yang mana, janin yang bayinya yang mana. Maka dicari ada kesesuaian nggak? Oh ini sesuai berarti GG-nya cocok. Ada. Dan kemudian di ibunya IgM-nya ini ada, di sini ada. Maka ini berarti dia memang IgM-nya juga positif. Ini mungkin ada pertanyaan dulu dari PPDS mungkin Prof. Ya boleh. Apa silakan. Trennya juga boleh kalau mau nanya. Kalau enggak saya juga pengen nanya sih. Ya, boleh aja, nggak ada yang. Selamat malam Prof. Izin Prof, Akbar dari Basic Prof. Saya mau menanyakan Prof, kenapa pada ibu hamil itu frekuensi untuk infeksi kepada fetalnya itu meningkat sejalan dengan usia kehamilan semakin meningkat Prof? Karena pada saya nggak punya gambar ya. Kamu bisa ntar dulu. Ya udah, itu saya catat ya. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Soalnya tanpa gambar nggak akan ngerti gitu. Jadi trimester itu meningkat. Oke. Terus tarik ingetin. Prof izin bertanya terkait dengan gambaran infeksi tokso pada USG sebelum
kita yang perlu kita cari gimana sih Prof? Maksudnya mesti cari klasifikasinya itu gampang apa susah? Terus di usia kehamilan berapa? Terus kalau misalnya kita udah tahu marker-marker apa yang mesti kita perhatiin buat kita cari tahu lebih lanjut nih ada infeksi atau enggak gitu Prof. Terus kalau misalnya udah ada infeksi kita mesti gimana gitu Prof? Akurasi pemeriksaan USG untuk toksoplasma cuma 5%. Selesai. Kan kalau 5%, ya ini caranya udah kan gak jadi. Oke, apalagi yang ditanya? Kan udah 5% udah. Dia makin jerawatan begitu. Habis dari Kiara Prof di jerawatan. Apa urusannya Kiara mau jerawat? Emangnya COVID bikin jerawat? Jadi nggak usah itu dong Prof kalau misalnya kayak USG gitu. Misalnya kan dibilang kan kadang kayak kalau misalnya ada mikrosefali, kalsifikasi kayak gitu. Ya tadi akurasinya cuma 5%. Kalau Rabi Cawi sih dia bisa lihat klasifikasi ini CMV, ini Tokso. Lu dikibulin juga nggak tahu kan? Agak bingung sih. Lah iya kalau Apa ya? Tapi Rabi Cawi bilang ada sih presentasinya. Kalau ini klasifikasi CMV, kalau ini klasifikasi Tokso. Kalau saya yang lihat kayaknya ya sama aja sih, nggak ada bedanya. Nggak, diagnosis PPD sudah pada ngeh ya tadi yang tadi infeksi akut, infeksi kronik, gimana cara bedainnya antara yang primer sama reaktivasi? Menurut saya itu penting banget sih. Udah tahu ya? Udah tahu? Ya bagus sih, udah tahu. Mungkin biar lebih ini lagi Prof, maksudnya buat pertama kali buat mendiagnosisnya gitu Prof. Maksudnya? Bedain infeksi akutnya. Bedain infeksi akut itu cuma satu yang bisa dikerjakan adalah kamu tadinya memeriksa pasien itu IgG, IgM-nya negatif. Setelah IgG, IgM negatif, selang entah 1 bulan, kamu periksa lagi IgG, IgG-nya menjadi IgM-nya menjadi positif, terus selang 2 minggu kemudian baru IgG-nya menjadi positif. Nah itu definitively infeksi primer akut. Tapi rasanya nggak mungkin. Siapa yang mau suruh meriksa pasien apa namanya hampir 2 kali begitu? Atau yang kedua, kamu periksa ternyata IgG, IgM positif. Kamu ingin tahu ini infeksinya udah berapa lama. Maka periksa tadi serologi, serologi aviditas. Kalau aviditasnya ternyata lebih dari 0,3 pada toksoplasma, itu berarti sudah lebih dari ada yang bilang 4 bulan, ada yang bilang juga baru 6 minggu, tergantung nanti aviditasnya yang mana. Biasanya kebanyakan akan bilang bahwa kalau high avidity itu artinya udah 4 bulan infeksinya. Ada lagi? Izin Prof bertanya Prof, kalau aviditasnya memang tinggi, misalnya di atas 0,3, udah 4 bulan lebih gitu kan Prof. Nah tapi apa ya Prof, klinisnya tuh yang harus kita cari apa dan emang ada efeknya tuh seperti apa Prof. Terus kita harus ngasih antivirus atau belum? Mungkin udah ditanya sebelumnya, saya kurang dengar. Itu sih Prof yang mau ditanya. Jadi kayak implementasi klinisnya tuh emang lebih bahaya kalau dia aviditas IgG lebih tinggi atau gimana Prof? Toksoplasma pada CD4 dan CD8 yang lebih dari 400 hampir nggak berdampak apa-apa pada orang yang bahkan pada HIV pun enggak kalau CD4 dan CD8-nya lebih dari 400 unit.
Ada lagi mau tanya? Izin bertanya, Prof. Saya Mesya dari Basic, Prof. Mm-mm. Apakah memang tidak bisa dideteksi dini, Prof, sebelum kehamilan, Prof? Apanya? Bahwa pasien tersebut terinfeksi toksoplasma, Prof. Tadi kan ada fase aktif dan latennya, Prof. Apakah tidak ada cara supaya bisa dideteksi dini gitu, Prof? Terima kasih, Prof. Bisa kalau tiap hari kamu periksa serologi ya. Kan nanyanya bisa nggak? Bisa kan? Tapi perkara itu jadi aji gile apa enggak ya terserah aja gitu. Kalau bisanya bisa, tapi ya tadi mau biayanya jadi tiap hari habis makan kan dia punya risiko. Kalau punya risiko berarti ya harus diperiksa kan? Kalau harus diperiksa berapa gitu? Kan setiap kamu makan daging atau sayuran itu resiko terkena toksoplasma ada gitu. Makanya kalau mau pencegahan primer pada toksoplasma itu adalah satu, mencuci tangan sebelum memegang daging. Kemudian dagingnya itu dicuci sebersih-bersihnya dan tidak boleh makan daging yang mentah. Kemudian sayur juga dicuci sebersih-bersihnya. Kalau bisa dengan sabun sayuran dan sebagainya, maka baru dikonsumsi. Yang ketiga, setelah megang sayur dan kemudian megang daging, langsung cuci tangan lagi. Itu pencegahan primer yang disepakati oleh WHO dan semua di seluruh dunia. Tapi kalau seorang ahli enzim dan ahli gizi minta sayurnya dicuci sampai dengan sabun dan sebagainya, nggak setuju. Karena kalau udah pakai sabun atau chemical, maka probiotik yang seharusnya menempel di sayur mentah dan buah-buahan itu akan hilang. Padahal kita itu akan diperkaya usus kita oleh probiotik yang ada, misalnya di stroberi itu ada Bacteroides yang sangat bermanfaat untuk kebersihan karang gigi dan sebagainya gitu. Jadi kalau dicuci sama sabun selesai, nggak ada gunanya lagi. Jadi kita nggak dapat probiotiknya. Makanya nggak sembarangan gitu untuk kalau menurut saya untuk mencuci-cuci seperti itu gitu. Karena kalau satu sisi ya paling penting adalah bagaimana tanaman itu jangan sampai terkena tai kucing gitu aja. Paling gampang nih kalau ngomong kasar gitu. Ada lagi? Izin tanya, Prof. Untuk perjalanan dari kondisi imunologi pasien yang terkena toksoplasmosis, apakah sama, Prof, dari IgM berubah jadi IgG, lalu nanti ada aviditas, atau itu ada pengaruh dari imun dari masing-masing orang, Prof? Kalau pattern-nya sama aja, karena sistem imun pada orang hamil tidak hamil kan sama. Berarti maaf, Prof, harus terkena terlebih dahulu untuk memunculkan IgG-nya, atau itu kondisi yang lebih baik atau bagaimana ya, Prof? Maksudnya? Gimana? Untuk seseorang yang memiliki riwayat infeksi sebelumnya kan berarti akan muncul IgG dengan aviditas yang semakin meningkat, Prof. Iya, setelah IgM-nya hilang. Ya, berarti itu akan menjadi kekebalan untuk pasien tersebut atau bagaimana ya, Prof? Kalimatnya tidak kebal. Jadi pasien-pasien yang gini ya, toksoplasma ini TORS ini kan infeksi yang tidak diketahui apakah bisa dieliminasi oleh tubuh 100% gitu. Karena
masalah yang ada itu juga bisa salah satunya karena si tubuh itu sendiri juga tiap hari kalau dia makan dan sebagainya maka akan kena infeksi lagi. Jadi apakah infeksinya langsung hilang? Nggak tahu. Kan kadang nggak tahu, itulah yang kemudian menyebabkan bahwa pada infeksi tokso ini kemudian menjadi kesulitannya adalah dia karena tidak tahu dieliminir, dan tadi nanti mana yang gambarnya, bentar saya kasih lihat nih. Nih, oke. Ini kesulitan di toksoplasma itu ini. Kamu yang saya ceritakan kemarin, toksoplasma ini bisa menginfeksi leukosit, neutrofil, monosit dan sebagainya. Dia masuk ke dalam seperti yang dilihat di sini nih. Nah, setelah kemudian dia infeksi sampai di suatu misalnya di kardiomiosit atau di otak dan sebagainya, maka si toksoplasma ini akan ngendon gitu, ini dalam bentuk bradysoid gitu, ngendon di di otot atau di apapun, dan kemudian dia menggunakan protein inangnya ini melapisinya ini nih. Yang kemudian karena kita tahu dia cuma punya mitokondria ini satu, maka dia otomatis dia butuh ATP, butuh glukosa dan sebagainya itu dari luar. Kemudian dia tidak bisa seperti yang saya katakan, misalnya dia tidak bisa melakukan metilisasi dari folat. Maka dia akan membutuhkan tuh endoplasmic ribosom segala macam, ini yang punyanya host, yang kemudian dia akan mentransfer makanan ke sini dan kemudian baru masuk sini. Inilah yang kemudian kenapa toksoplasma ini tidak bisa dieliminasi oleh sistem pertahanan tubuh, karena ini punyanya host, ini yang endoplasmic reticulum nih, hostnya mitokondria, ini semuanya punyanya hostnya gitu. Jadi dia tidak di luar sini, sistem imun apapun tidak akan mengenali yang ada di dalam ini, toksoplasma ini sebagai musuh. Karena dia dibungkus oleh protein yang ada di sini yang punyanya ibunya. Dia memasukkan kalsium ke sini, memasukkan metil tetrahidrofolat ke sini, dia memasukkan glukosa ke sini, itu melalui protein-protein yang dibajak sama si toksoplasma ini, dimatiin, terus kemudian cuma diambil aja proteinnya. Endoplasmic reticulum, mitokondria, ditaruh semua sini sama si toksoplasma ini. Itulah cerdasnya toksoplasma dibanding, kan toksoplasma ini entah kakak entah adiknya malaria kan. Kalau malaria bisa dieliminasi. Karena kebodohannya malaria adalah dia mempunyai mitokondria yang lebih dari 20. Maka dia bisa gentayangan di di darah merahnya. Sedangkan ini nggak bisa gentayangan, ini maksimal si toksoplasma ini cuma gentayangan di darah cuma 15 menit, nggak bisa lebih. Karena tadi ini mitokondrianya cuma satu. Jadi kalau kamu bertanya, tadi pertanyaannya gimana lebih bahaya atau bisa laten atau enggak, ya semua toksoplasma ujung-ujungnya kan jadi laten karena dia ngendon. Selama ngendon gini, kalau di sini tungguin CD8-nya, limfosit dari CD8 yang cukup banyak gitu di sini, dia nggak break up, nih malah nanti dia akan lebih hibernate lagi, di sini akan menjadi dari bradyzoid akan menjadi zizon, kemudian menjadi sporozoid. Ini bisa jumlahnya dalam satu kista begini bisa sampai puluhan ribu. Gitu.
Oke, apalagi? Izin Prof, dari Prof. Ya. Ini bertanya Prof, pada pasien imunokompromis seperti HIV Prof, ini kan untuk tes aviditas itu tidak menjadi terlalu reliable Prof. Tapi untuk menentukannya apakah ada cut off line Prof untuk HIV selain dari nilai yang di atas 0,3 Prof? Terima kasih Prof. Nggak ada, semua cuma bergantung dari CD4, CD8 ya, karena CD8 itu yang memerangi toksoplasma. Ada lagi? Selamat malam Prof, saya izin bertanya lagi Prof, Akbar dari Basic Prof. Tadi saya tertarik dengan cara membedakan untuk tahu bahwa ini infeksi yang reaktivasi itu dan atau reinfeksi yang disebabkan karena strain lain itu bagaimana Prof? Dengan pemeriksaan yang kita hanya berpacu pada IgM dan IgG seperti Nggak itu. bisa. Paling-paling ada yang dua kemungkinan, yang berikutnya adalah kalau nanti tentang reaktivasi, kamu harus, ini whiteboard-nya mana ya? Kok nggak ada? Saya nggak dikasih host ya, jadi nggak bisa pakai whiteboard. Ya nggak apa-apa sih. Jadi kalau reaktivasi itu kamu pertama ada yang menyatakan bahwa kalau IgG-nya dari tadinya IgG dari IgM kamu dapat IgG kamu dapatkan, dan kemudian dia bulan depannya kamu periksa lagi IgG-nya naik sampai 4 kali lipat, tuh artinya terjadi entah reaktivasi entah reinfeksi. Karena kepastian dari reaktivasi dan reinfeksi, mau nggak mau kamu harus periksa genotype-nya sama nggak. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin terkait pertanyaan tadi, Prof, saya ingin melanjutkan, apakah terjadinya infeksi, reinfeksi dengan infeksi lain itu sangat sering terjadi atau jarang sekali, Prof? Jarang banget lah. Jarang ya, Prof. Resiko infeksi pada janinnya pun lebih kecil kan seharusnya kalau reaktivasi dibandingkan yang akut atau primer. Oh iyalah, cuma 0,1%. Ada lagi? Yang tadi kalau USG ditemukan hidrosefalus gitu-gitu, obatnya apa ada? Ya pastiin dulu karena toksoplasma enggak. Kalau karena misalnya amniosentesis memang karena toksoplasma, Kita sekarang pertama obat yang bisa menembus plasenta itu cuman beberapa. Satu, pirimetamin. Yang kedua, azitromisin. Yang ketiga kecil banget, clindamycin. Dapson kan nggak boleh diberikan pada wanita hamil, Dapson juga bisa. Itu. Jadi kalau mau ngobatin di sana ya paling nggak yang terpilih tuh cuman itu doang. Atau octafluacon, tapi octafluacon kan nggak boleh juga pada wanita hamil. Apalagi
izin lagi Prof. Ya. Tadi terkait dengan pemberian terapi pada pasien-pasien yang sudah diketahui bahwa terinfeksi dari tokso, Prof. Itu kan memang dikatakan bahwa hanya mengurangi derajat penyakitnya saja, Prof, atau mengurangi sequel saja. Nah, itu sebenarnya berarti fungsi dari kita melakukan evaluasi treatment itu hanya untuk mengetahui bahwa terjadi perburukan atau terjadi perbaikan saja ya, Prof? Bukan untuk mencari kesembuhan. Maksudnya mengeliminasi. Kan gini, pada saat kamu memberikan ini, misalnya ini terserah nih kan obatnya ini nih ya, yang dipakai itu ini. Ini toksoplasma itu yang seperti saya bilang di sini dalam bentuk sporozoid, di sini toksoplasmanya banyak gitu. Sampai ribuan, bahkan kalau di otak itu bisa sampai jutaan. Ini dikelilingi oleh sistem imun host kan. Nah, begitu sistem imun host inilah yang kemudian kenapa kamu harus menggunakan spiramisin selama hamil gitu. Kalau yang di Paris, spiramisin selama hamil. Kenapa? Karena dengan spiramisin ini terus-terusan 3 kali 1 gram per hari, maka di dalam darah itu akan dicapai MIC atau MIP ya, microbial inhibiting parasit yang cukup. Kalau ini dicapai, maka pada saat dari sporozoid ini menjadi takizoid yang beredar di pembuluh darah, si spiramisin ini udah menangkap, terus kemudian sporozoidnya, takizoidnya kemudian langsung dilumpuhkan. Sayangnya spiramisin ini sifatnya parasitostatik, bukan parasitosit. Jadi waktu dia dilumpuhkan parasitnya ini, maka otomatis dia tidak kemudian akan dikenali oleh makrofag sebagai musuh atau polimorfonuklear, maka ini di-engulf atau dimakan dan kemudian dihancurkan. Kan gitu. Itulah mengapa kok mengobati toksoplasma itu mulai dari misalnya ketahuan 16 minggu, kenapa diobatin sampai 40 minggu atau sampai lahir? Karena sifat spiramisin ini hanya nunggu kapan ada toksoplasma yang lari ke dalam sirkulasi dalam bentuk takizoid, baru si spiramisinnya melakukan nangkep malingnya gitu. Kalau nggak bisa, karena kalau ini orang jelas-jelas ini pada waktu periode sporozoid ini dikelilingi habis sama sistem imunitas yang ada, obat spiramisin nggak bakal bisa masuk ke sini. Dulu pernah dicoba bagaimana obat itu, entah misalnya azitromisin atau octafacquon ini ditempeli ke metil tetrahidrofolat. Ditempelkan di sini nih octafacquonnya. Nah, pada saat toksoplasma ini membutuhkan metil tetrahidrofolat, ini dia akan memasukkan ini ke dalam sini dan kemudian bersama-sama dengan obatnya dia akan masuk sini. Tapi ada tapi. Bagaimana meyakinkan bahwa octafacquon ini jumlahnya cukup, konsentrasi cukup di dalam sporozoid ini. Nah, itu yang nggak bisa. Karena nggak mungkin kan satu molekul metil tetrahidrofolat itu dimasukkan sejumlah, misalnya kita tahu toksoplasma per harinya katakanlah dia butuh sekian mikromol MTHF. Terus kita akan memberikan berapa mikrogram octafacquon. Nah, itu yang jadi susah.
dicoba berkali-kali, salah satunya di Klarmang itu nggak berhasil, sama di Lyon. Nah tadi kalau tanya obatnya ini, ada yang mau tanya? Ya, Prof. Izin, Prof. Berarti untuk yang misalnya kita sudah temukan bahwa pada pemeriksaan memang didapatkan adanya kalsifikasi, terus kemudian adanya asites, apakah dengan pemberian obat tersebut, kalau mekanisme seperti itu, berarti tidak bisa memberikan suatu perbaikan ya, Prof? Kan tadi udah dibilang bahwa terapi tidak mengeliminasi toksoplasma, tapi dia hanya mengurangi apa namanya akibat sekuele. Dia akan menurunkan sekuele, bukan menurunkan nih, jadi bukan meningkatkan. Jadi tujuan terapi itu tidak mengobati sama sekali, karena tadi begitu masuk ke dalam sirkulasi 15 menit dia sudah berada di otot atau dan sebagainya, maka dia akan menjadi parasit, menjadi gini nih, yang tadi dilindungi oleh sistem imun ibunya. Oke, ada lagi? Nah, tadi yang biar saya jangan sampai lupa, yang tadi tentang kenapa di trimester 1 itu kemungkinan kecil gitu ya. Karena saya nggak dapat gambarnya, karena satu hal, pada fili primitif, kemudian terakhir itu pada fili tersialis, maka kita bisa lihat bahwa keberadaan antara sinsisiotrophoblast dan sitotrophoblas itu sangat rapat dan sangat dense itu pada fili primer, sedangkan pada fili yang tersier itu densitas dari sitotrophoblasnya biasanya sudah berkurang karena dia dipakai untuk menggantikan kerusakan dari sinsisiotrophoblast yang ada. Itulah menyebabkan kenapa transmisi pada trimester 3 lebih besar tetapi dampaknya lebih kecil. Karena otomatis pada janin yang sudah trimester 3 sistem imunnya sudah jauh lebih established dibanding pada janin pada trimester 1. Ini yang menjelaskannya. Ada lagi? Baik, Prof. Satu pertanyaan lagi, Prof, dari saya, Prof. Untuk patogenesisnya sendiri dari infeksi tokso ini, sebenarnya kan stadium takizoid ini yang dapat menginfeksi ya, Prof. Ya. Nah, untuk menginfeksi ke fetalnya ini, apakah dia bisa melewati sawar darah plasenta atau dia masuk ke dalam sel ya, Prof? Atau ada reseptor tertentu dalam plasenta yang menyebabkan bisa terjadinya fusi atau infeksi ke dalam plasenta tersebut, Prof? Tergantung dari kemampuan si toksoplasma itu kemudian membentuk. Jadi gini, semua infeksi transplasental itu sangat membutuhkan TNF-alfa untuk merusak barier dari sinsisiotrophoblastnya. Jadi kalau selama sinsisiotrophoblast dan sitotrophoblasnya itu tidak mengalami inflamasi derajat menengah sampai tinggi, tidak akan ketransfer tuh.
Ini barangkali lebih menjelaskan lagi, bentar-bentar. Ini penjelasannya. Apalagi? Ini nanti kalau kamu jeli, ini ada. Kenapa sih si Tokso ini kok nurunin progesteron dan estrogen gitu? Itu dampaknya banyak bener gitu. Karena satu, kalau estrogen itu kita tahu bahwa estrogen akan menginduksi superoksid. Superoksid juga tentunya akan membunuh toksoplasma. Estrogen juga akan meningkatkan heparinisasi atau mast cell untuk mengeluarkan heparin, terus kemudian histamin dan sebagainya. Dengan mast cell itu mengeluarkan segala amarmennya tuh senjatanya, maka toksoplasma juga tidak akan nyaman di dalam environment itu. Sedangkan progesteron kita tahu dia akan menginduksi salah satunya HLA-G. Maka kalau HLA-G-nya ini cukup meningkat, otomatis nanti T-regulatornya juga akan membaik. T-regulator membaik, maka dia bisa memerintahkan sistem adaptif imunnya untuk juga scavenging dari toksoplasmanya tanpa menimbulkan reaksi. Sedangkan kalau bukan T-regnya yang ditingkatkan, dia masih pada innate immunity, maka justru akan membuat kerusakan di plasentanya dan kemudian si toksoplasma akan mendapatkan jaringan yang dibutuhkan adalah jaringan muda ini nih. Untuk dia berkembang biak lebih banyak lagi. Oleh karenanya pada kucing kita tahu kan yang menularkan toksoplasma itu hanya kitten, anak kucing. Sedangkan cat sendiri sudah enggak. Walaupun di cat itu terjadi siklus seksual pada toksoplasma ini. Sedangkan pada manusia tidak terjadi siklus seksual. Ya, ada lagi. Mau bertanya lagi, Prof. Tadi jika seandainya kita mendapatkan pasien yang didapatkan bahwa IgG-nya positif, berarti kan itu seandainya IgM-nya negatif ya, Prof. IgG positif, berarti kan kita mengetahui bahwa memang ini infeksinya sudah lama. Akan tetapi kalau misalnya kita melihat bahwa ada infeksi bahwa pada ibunya bisa saja terjadi pada situasi infeksi bradizoid, Prof. Apakah kita perlu pengobatan profilaksis atau tidak perlu diterapi, Prof. Jadi walaupun IgM-nya sudah positif seperti itu, Prof. IgG kan? IgG, iya, Prof. Pertama kalau kamu hanya memeriksa IgG saja positif, karena kita tahu bahwa IgM itu bisa hilang dalam waktu yang paling cepat itu kurang lebih 6 minggu. Sedangkan IgG aviditas itu kalau masih di bawah 0,3, maka dia bisa diartikan bahwa infeksinya kurang dari 4 bulan. Maka pada IgG yang positif, kita biasanya akan melanjutkan pemeriksaan IgG aviditas. Kalau aviditasnya ternyata high avidity,
ya berarti udah nggak perlu diterapi lagi karena infeksinya lebih dari 4 bulan. Tapi itu pun dilihat. Kalau mamanya IgG aviditasnya ini lebih dari 0,3 atau tinggi gitu, maka kita bilang ini infeksinya sudah lebih dari 4 bulan. Tapi pada saat kita periksa ini berapa? Kalau kita periksa ini ternyata pada saat 32 minggu, pada 32 minggu, maka 4 bulan ini kalau kita kurangin kan 16, ini baru di 16 minggu dia terinfeksi kan, di dalam kehamilan artinya. Jadi walaupun tinggi, tapi kalau dia diinfeksi ini kita periksa di 32 minggu, berarti dia infeksi pertama kali terjadi di 16 minggu asumsinya. Perlu diobatin nggak? Ya perlu, karena ini infeksinya terjadi dalam kehamilan. Lain kalau kamu periksa di 12 minggu, GG-nya positif, aviditasnya tinggi, maka ini kalau mamanya positif, ini kita bisa tahu bahwa ini infeksinya lebih dari 16 minggu. 12 juga 6 minggu, jadi ini terjadi 4 minggu sebelum dia hamil. Perlu debatin? Nggak perlu. Kan gitu. Ada lagi? Baik, Prof. Untuk tata laksananya tadi kan yang diberikan bisa menggunakan spiramisin atau pirimetamin ya, Prof. Itu untuk pemilihannya bagaimana ya, Prof? Untuk pasien-pasien tersebut, Prof? Ya tentunya satu, pasiennya ada alergi dari spiramisin atau pirimetamin enggak. Yang kedua, pasiennya punya penyakit G6PD atau enggak, atau gangguan pembekuan enggak. Karena kalau ada gangguan pembekuan maka kita nggak boleh ngasih sulfa kan. Yang berikutnya lagi, kalau kamu memberikan pirimetamin di rumah sakitmu ada folinic acid enggak? Folinic acid. Karena wajib diberikan folinic acid pada pasien yang diberikan pirimetamin. Ada lagi? Izin Prof, ada pertanyaan Prof. Apakah ada bedanya terapi per tiap trimester ataukah sama saja mengingat tadi kerja daripada pirimetamin itu dia sifatnya seperti menunggu saja, Prof. Dan goal terapinya, Prof. Ya tergantung dia infeksinya kapan gitu. Kan kamu main terapi begitu kamu tahu dia infeksi kan. Jadi bukan terapinya tergantung trimester berapa, tergantung dia terinfeksi di mana. Benar nggak? Kalau dari trimester 1-2 nggak ada dilakukan screening, nggak ada IgG IgM-nya negatif, ya mau semua perlu di terapi, nggak perlu dong. Tapi siapa yang mau meriksa trimester 1, trimester 2 toksoplasma? Ada lagi? Saya boleh tanya nggak, Prof? Ya, boleh, kenapa? Tadi yang gambar slide sebelum ini saya jadi berpikir ya kan, tadi kan aviditas itu untuk mengetahui lebih dari 4 bulan atau kurang dari 4 bulan. Tadi sebagai contoh sekarang hamil 32 minggu aviditasnya kurang dari 0,3, berarti artinya infeksi antara usia kehamilan 16 minggu dan sampai 32 minggu. Jadi kalau misalnya kita lihat di slide sebelumnya, kalau trimester kedua itu resikonya 1 kelahiran preterm. Sekarang sudah sampai 32 minggu belum ada tanda-tanda, artinya mungkin enggak, mudah-mudahan. Yang kedua, chorioretinitis itu mungkin kita bisa lihat dari pemeriksaan USG mungkin ya. Yang ketiga,
retardasi mental. Retinitis kalau USG dari Risukopu kali yang bisa, kalau saya mah nggak salah. Iyalah, nggak tahu juga sih. Cuma bisa lihat katarak doang. Kalau katarak masih bisa, korioretinitis nyerah saya. Ya, tapi terus yang berikutnya adalah yang kita takutin kan adalah gangguan perkembangan saraf. Nah, pertanyaannya adalah karena tuh kan menurut saya tuh jarang 4 bulan itu kan nggak sebentar ya. Apakah kalau kita mengobati pada saat 32 minggu, sedangkan mungkin infeksinya pada saat 26 minggu, 28 minggu, apakah itu bisa mencegah retardasi mentalnya, Pak? Oh, saya agak ragu. Kalau kita obatinnya pada saat 32 minggu gitu, misalnya contohnya pada saat kita melakukan pemeriksaan itu. Ini saya ini ya. Mana sih? Kenapa nggak dibikin pemeriksaan yang lain yang lebih akurat gitu waktunya ya? Kenapa 4 bulan menurut saya ini banget. Ini udah kelihatan belum sih ini? Nikita Mirzani ada. Udah, Nikita. Itu kamarnya. Udah bukan ini kan, gue nggak tahu orang di ini. Nah, ini aja nih lihat. Kan tadi kalau mau otak-otak kan akhirnya ke autism atau yang kedua ini. Nah kan, jelas. Berarti artinya nggak ada pengaruh. Nggak tahu nih kan, apa namanya penelitiannya si Fluglevich sama Anastodolak ini kan orang-orang schizofren yang lumayan top lah. Jadi kita mengobati jadi untuk apa? Mencegah apa gitu artinya? Mencegah gitu korioretinitis dan sebagainya gitu, yang terus kemudian hepatitis, kemudian kardiomyositis dan seterusnya. Jadi inflamasinya yang kita turunin berarti artinya ya. Selain inflamasi juga apa namanya parasit load-nya. Jangan sampai banyak, karena kalau mamanya parasit load-nya banyak kan nanti reaksi inflamasi yang terjadi oleh bayinya sendiri akan tinggi karena dia kan akan mengaktifasi interferon gamma. Nah, itu kerusakannya kan luar biasa. Makanya ini nih yang ini high maternal toxoplasma gondii IgM antibody ini kan associated with significantly decreased odds of childhood autism. Kenapa? Karena kalau high maternal T gondii IgM-nya tinggi, artinya dia sudah berusaha mengeliminasi toxoplasma sebanyak-banyaknya. Sedangkan low maternal T gondii itu berarti kemampuan, ini walaupun dia bukan antibody neutralisasi ya, kemampuan untuk scavenging si toxoplasmanya kurang, makanya kemungkinan toxoplasma yang molos ke janinnya banyak. Dan toxoplasma yang molos ke janin banyak itu akan menimbulkan reaksi inflamasi pada janinnya yang lumayan besar. Sehingga itulah yang kemudian memberi reaksi entah autism, entah schizofren dan sebagainya. Tapi kembali lagi nih, toxoplasma itu ada 3 strain. Strain ke otak sendiri itu strain toxoplasma 1, sedangkan strain kedua itu lebih utama ke daerah usus, jadi di daerah perut dan toraks. Yang strain 3 itu lebih banyak ke perifer, biasanya jarang banget yang 3. Nah pasien itu terus kemudian kena strain yang mana gitu. Kalau strain 1
maka dia akan berkecenderungan tadi kelainan bangsanya schizofren atau autis atau apapun lah. Sedangkan kalau dia ternyata kena yang tipe 2 yang ke arah GI tract dan kemudian pokoknya jerohan lah gitu, ya dampaknya gitu ke usus, terus kemudian dia menginfeksi hati ke hepatitis, menginfeksi ginjal, jadi mungkin bermasalah dengan pembentukan batu ginjal dan seterusnya gitu. Jadi susah juga toksoplasma karena kita cuma bisa tahu dia terinfeksi toksoplasma, tapi kita tidak tahu dia toksoplasma yang strain mana gitu. Ada lagi? Apa masih ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ini kan juga Eropa tuh kebanyakan tipe 2. North America tipe 2, haplogroup 12, tipe 3. Dan ini pembagian nih repot bener nih. Oke, ada lagi? Apa ada pertanyaan atau sudah cukup teman-teman sekalian? Iya, mungkin makin bingung, syukur deh. Ini belum lagi nih, masih pemeriksaan bisa lihat ya, ini sensitivity-nya ELISA dan ELISA like assay itu bangsanya Eclia dan sebagainya itu sensitivitasnya cuma 44 sampai 81, spesifitasnya 88 sampai 100. Nggak ada nih pemeriksaan yang langsung tinggi gitu. Nah, yang paling penting itu sebenarnya paling tinggi yang ini nih. IgG dan IgM Western blotting. Siapa yang mau ngerjain ini? Mungkin satu, Prof, yang menyebabkan persistensi IgM tuh apa ya? Kan ada beberapa kasus yang dia IgM bertahun-tahun masih aja positif. Dan juga beberapa yang diobatin oleh SPOG karena IgM-nya masih positif, anak pertama positif, kedua positif. Ini kan maksudnya? IgM, ya. Ya. Interferon gamma. Tapi kalau kayak gini kan berarti artinya kita tidak perlu melakukan pemeriksaan aviditas kan? Karena kan kita udah tahu awal pertama kali IgM-nya kapan. Nggak perlu. Dan juga nggak perlu diterapi kan? Lah iya, tapi ini kan ada banyak teman-teman yang kemudian melarang pasiennya sampai jangan koitus dulu, nanti kalau hamil anaknya cacat. Ya akhirnya suaminya koitus sama orang lain. Nah, ya nggak boleh. Kan makanya dokter itu kalau pengetahuannya kurang itu di kuburan dicincang kalau menurut saya sih. IgM tuh bisa bertahan sampai 5 tahun itu. Itu yang di Lampung, naudzubillah dia minum spiramisin udah berapa tahun gitu datang ke saya sih, ngapain diobatin Bu kayak begini sih. Tapi kita betulin dysbiosisnya, kan spiramisin itu sama-sama macrolide. Dia membuat pseudomembranous apa sih namanya pada macrolide itu betulin ususnya naudzubillah. Saya butuh 6 bulan untuk betulin ususnya agar akhirnya fesesnya normal gitu. Karena dia di terapi udah hampir 3 tahun untuk toksoplasmanya dengan spiramisin. Dan ditakuti kalau hamil nanti kepalanya bisa hidrosefalus, bisa begono, bisa begini. Datang ke saya cuman betulin agar supaya ususnya menjadi eubiosis. Obatnya madu, suruh makan sayurnya yang banyak-banyak mentah-mentah.
yogurt, yang enak-enak aja. Baru 6 bulan lagi diperiksa, IgM masih tetap positif. Itu udah tahun ke-5. Terus dia boleh hamil dong, hamil aja kapan aja silakan. Hamil, bayinya baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Ada yang mau nanya? Izin Prof, ada pertanyaan. Ya. Jika ada pasien dengan IgM positif, Prof, pada waktu prekonsepsi, apakah perlu diterapi terlebih dahulu baru boleh hamil atau boleh hamil, Prof? Di luar kehamilan manusia resisten terhadap toksoplasma, kecuali HIV atau imunokompromis lainnya. Jadi jawabannya nggak perlu. Baik, Prof. Dan ada pertanyaan tambahannya lagi, Prof. Perlu tidak dicek tokso prekonsepsi terlebih dahulu, Prof? Ya kalau dia manusia resisten ngapain dicek? Dan yang kedua, saya ada slide-nya di sini nggak ya? Nih. Jadi kalau CD4, CD8-nya adekuat ya nggak usah diapa-apain, biarin aja. Baik, Prof. Prof, melanjutkan lagi pertanyaannya, Prof. Apakah jika terinfeksi harus nunggu infeksinya hilang terlebih dahulu? Ya enggak lah. Oh, baik, Prof. Orang infeksi itu tokso biasa-biasa aja kan. Dia kalau mamanya seperti juga nanti CMV itu kalau udah ngedot di ganglion cuekin aja. Nah, bagaimana agar supaya nanti yang ada di ganglion itu nggak lari kemana-mana gitu. Baik, Prof. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Ya, Prof. Saya Jihan dari Basic, Prof, ingin bertanya, apakah sebenarnya dari fetus itu ada mekanisme pertahanan saat infeksi tokso, Prof? Terima kasih, Prof. Gimana? Nggak kedengeran? Dari fetus sendiri, apakah ada sistem pertahanan dari fetus, Prof, untuk melawan infeksi tokso itu, Prof? Terima kasih, Prof. Sampai hari ini belum ada paper yang menganalisa itu. Saya jadi nggak tahu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Jadi tadi kalau mamanya ini menjadi chronic phase ini kan kalau si interferon gamma-nya nih yang mereplikasi apa namanya si itunya banyak benar gitu. Jadi kalau dia mengeluarkan sitotoksik selesai, karena kalau dengan sitotoksik si apa namanya toksoplasma ini akan mati. Oke, ada lagi? Ya, Prof. Izin, Prof, untuk ibu ya, untuk pasien yang sudah terinfeksi tokso, Prof, kapan kira-kira direkomendasikan untuk bisa hamil lagi, Prof? Kenapa sih takut amat sama tokso? Hamil aja.
Oh iya, Prof. Kan tadi bilang, sekarang gini ya paling gampang nih analoginya ya. Pada pasien HIV, profilasis terhadap toksoplasma hanya diberikan apabila CD4 dan CD8-nya sudah di bawah 200. Artinya dia sudah masuk ke terminologi AIDS. Itu baru dikasih trimetropin, apa sih? Bactrim itu apa sih? Trimetropin sulfadiazin untuk profilasis terhadap toksonya. Artinya pada orang yang CD4, CD8-nya normal lebih dari 400, ya ngapain orang? Dia nggak akan kemana-mana toksonya. Terus kamu kan ngomong, tadi kapan boleh hamil lagi? Kalau dia nggak mau terkena infeksi tokso lagi, berarti dia nggak boleh makan daging, nggak boleh makan sayur, ya kan? Matilah. Jadi tokso itu adalah sesuatu mikroba yang ya kalau memang ada kontaminasi pasti dia masuk ke dalam saluran cerna kita kok. Tapi kan di saluran cerna kita kan ada HCl, ada antimikrobial peptide dan sebagainya. Kemudian di enterosit juga ada sistem pertahanan untuk melepaskan misalnya superoksid dan sebagainya gitu. Dan tentunya ada dendritic cell yang kemudian akan mematurasi makrofag dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya. Tapi yang penting tadi, kalau CD4, CD8-nya lebih dari 400. Nah cilakanya kalau mamanya dia makan jorok terus kena COVID, ya toksoplasma juga bisa masuk. Dari makanan joroknya dia kena, COVID-nya juga gitu kan. Ada lagi nggak? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sampai saat ini kayaknya pertanyaannya cukup, Prof, Mbak. Ya udah, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya udah, yuk. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas waktunya, Prof. Semoga bermanfaat buat kita semua ya, Prof. Insya Allah. Kenapa ketawa? Terima kasih. Kenapa? Terima kasih. Iya, alhamdulillah aja. Terima kasih, Prof. Yuk. Terima kasih, Prof. Ya, moga makin bingung aja dah. Yuk. Saya live duluan ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Yuk. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Bingung dah.